Ya, teman-teman, kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dan karena menjadi murtad, dia diceraikan oleh sang suami. Dan anak-anaknya pun dibawa oleh sang mantan suami. Dan kesaksiannya ini tentunya dibenci oleh orang-orang yang tidak senang, tetapi bagi Tuhan tentunya kesaksian ini menjadi berkat untuk banyak orang. Khususnya kita umat Kristen semakin kuat iman untuk tetap berharap bersandar kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti apa luar biasa kesaksiannya? Mari kita simak sampai selesai. Dan kita juga memberikan respon melalui komentar dan doa. Silahkan menyaksikan. Nah, itu yang bisa jawab. Coba kamu tanya ke Juma, ke roomnya Islam aja. Kalau saya kan, saya nggak berkapasitas ngejawab itu. Itu kan iman mereka. Mereka lebih mumpuni lah menjawab itu. Kalau saya kan sekarang udah Kristen. Jadi tugas saya adalah menjawab iman Kristen. Nah, coba. Oh ya Kak, ada lagi boleh gak Kak? Boleh. Kan dosa yang gak terampuni itu kan menghujat Roh Kudus kan Kak? Nah, saya ini tuh pernah Kak hilang iman selama 1-2 harian gitu lah, kayak gak percaya Yesus. Tapi sekarang semenjak nonton live Kak Agatha sama Kak Elia, saya sudah percaya. Apakah itu masih diampuni Kak? Itu bukan menghujat Roh Kudus. Yang menghujat Roh Kudus itu kamu pindah agama. Itu nggak bisa diampuni. Kenapa nggak bisa diampuni? Loh, karena kamu nggak minta lagi sama Tuhan Yesus. Kamu mintanya sama Tuhan yang lain. Jadi kenapa dosa menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Karena begitu kamu murtad, Tuhannya udah ganti. Kamu nggak lagi berdoa kepada Tuhan Yesus. Gimana Tuhan Yesus mengampuni kalau kau nggak minta ampun sama Dia? Itu maksudnya menghujat Roh Kudus. Kalau kamu 2 hari aja kayak hilang harapan gitu, itu namanya bukan menghujat Roh Kudus. Itu. Jadi menghujat Roh Kudus itu apa? Murtad. Gitu. Gimana Tuhan Yesus mau mengampuni kamu? Wong kamu nggak minta sama Dia. Nah, makanya nggak bisa diampuni. Kenapa? Ya karena nggak minta diampuni. Itu. Ada lagi Kak. Nah, gimana? Kan kata Kakak Agatha di suatu live itu kan katanya kan hukum Taurat itu kan masih berlaku kan Kak? Betul, sampai sekarang dan sampai selamanya. Sedangkan pada Matius berapa Yesus bilang kalau Taurat itu sudah digenapi Kak? Digenapi artinya ditunaikan, bukan dihilangkan kan? Sekarang gini, contohnya ya kan, harus digenapi. Digenapi itu berarti dilakukan. Kamu harus makan, berarti kamu makan. Berarti besok kamu nggak makan lagi. Kan gitu. Digenapi artinya ditunaikan, dilakukan, diselesaikan. Itu arti digenapi. Digenapi bukan artinya dihilangkan, bukan artinya ditiadakan. Sekarang gini Bang, kalau kamu bilang Taurat itu udah nggak ada lagi, berarti kamu sekarang boleh curi dong. Karena hukum Taurat jangan mencuri. Kamu nyuri nggak? Enggak Kak. Ya udah, berarti masih melakukan hukum Taurat toh? Iya nggak? Iya Kak. Nah, kamu berzina nggak? Enggak Kak. Berarti kamu masih melakukan hukum Taurat, karena diperintah di hukum Taurat jangan berzina, maka kamu nggak berzina kan? Kalau kamu sudah berzina, berarti kamu memang sudah meniadakan Taurat. Kalau kamu mencuri, berarti kamu memang sudah meniadakan Taurat. Itu 10 perintah Tuhan itu masih tetap. Jadi kalau itu sudah nggak berlaku, ya udah sekarang kamu nyuri aja sana, ambil pisau tusuk-tusuk siapa, itu toh, simpel kan? Itu. Jadi Taurat itu tidak pernah ditiadakan. Siapa yang bilang ditiadakan? Elia. Digenapi, bukan ditiadakan. Jadi kalau Taurat itu digenapi bukan artinya ditiadakan. Digenapi dilakukan. Kalau sudah dilakukan Yesus, kita juga harus melakukannya. Itu. Ada lagi mau ditanya? Ada Kak. Perbedaan Ortodoks sama Katolik itu apa ya Kak? Katolik itu adalah gereja barat
yang dogmanya berubah dari ajaran Rasul. Kalau ortodoks itu hampir tidak mengalami perubahan. Gitu. Kami tetap memegang teguh ajaran yang apostolik. Kami tidak merubah dogma apapun dari kekristenan. Tapi dari barat ada sedikit perubahan. Itu hanya itu aja bedanya. Sisanya suksesi apostoliknya sama. Ajarannya sama, tapi mereka memang menambahkan atau merubah sesuatu dari apa yang diajarkan Rasul. Contoh purgatori. Rasul tidak mengajarkan purgatori, mereka mengajarkan purgatori. Filioque, Maria Immaculata, baptisan, roti tidak beragi. Perubahan-perubahan itu terjadi di sana, tetapi di ortodoks tidak. Perubahannya apa? Tadi udah saya jawab. Sejak semula Ekaristi itu rotinya beragi dirubah jadi tidak beragi. Baptisan itu sejak semula utamanya itu diselam, sekarang dipercikin semua. Nah, itu. Doktrin Immaculata, Conceptio, itu tidak ada. Bahwa Maria itu tidak berdosa, suci. Tidak berdosa itu nggak ada. Alkitab mengatakan karena ketidaktaatan satu orang, semua orang berdosa. Ya, mereka menentang ajarannya Rasul. Itu. Tuh ada yang bilang pasukan berkuda, jemaat nggak minum anggur. Nah, di dalam salah satu surat gula, ada lagi purgatori, padahal nggak ada purgatori. Nah, itu nonim. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lambang kan kalau misalnya perjamuan kudus itu kan pakai anggur sama roti hosti kan Kak, itu melambangkan apa sih Kak? Darah dan tubuh Yesus, dan itu bukan lambang. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29, itu benar-benar tubuh Kristus, benar-benar darah Kristus yang dikonsekrasi secara misterion. Jadi ketika Yesus mengambil piala, inilah darahku. Ketika Yesus mengatakan inilah darahku, ini bukan lambang darahku. Itu bukan simbol, bukan lambang, bukan simbol. Tapi benar-benar darah Kristus dan benar-benar tubuh Kristus yang diberikan kepada kita sebagai kurban pendamai dosa, kurban pendamai salah. Gitu. Ya, terima kasih Kak Agatha. Ya, masih melakukan Taurat ya. Iya, lain kali saya boleh naik lagi ya Kak. Iya, nanti kalau tanya dogmanya orang sebelah, masuk aja ke rumah. Oke? Ya, Kak, terima kasih Kak. Nah, Tuhan berkati. Ya. Kan tubuh udah termasuk darah. Terus kalau gitu kau bilang sama Tuhan Yesus, harusnya murid Yesus waktu dia ngambil cawan dan roti memecah-mecahkan, inilah cawan sebagai, terus harusnya Yudas ngomong, kan tubuh udah termasuk darah. Harusnya Yudas suruh gitu. Lawan. Orang dibilang Yesus, ambillah ini, ambil ini darahnya. Mana ada Petrus bilang, Tuhan Yesus, kan di dalam tubuh udah ada darah. Coba kau potong-potong tubuhmu, masih ada darah nggak? Mampus. Tanpa adanya penumpahan darah, tidak ada pendamai dosa. Kalau darah itu tidak tertumpah, nggak ada pendamaian. Kan di dalam tubuh ada darah. Di dalam tubuh juga ada cacing. Nah, di dalam tubuh kan ada saraf-saraf, Kak. Ya jangan darah aja dong. Langkau. Alasanmu itu loh Mukidi suka kali kau membantah Tuhan Yesus. Suka kali kau bantah apa yang diajarkan Rasul. Itulah perubahannya itu. Nggak ada Rasul bilang. Makanya gue bilang tadi, apa itu barat yang ngeyel dari ajaran Rasul. Rasul nggak pernah nuliskan, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Darah nggak usah, karena udah ada darah di dalam tubuh. Mana ada Rasul ngajarin gitu? Pikir, murid Yesus aja nggak ada yang bantah. Si Thomas bilang, Tuhan, kan di tubuh udah ada darah Tuhan.
Ngapain pakai anggur lagi? Tuh, Rasul aja nggak ada yang bantah. Lu kenapa membantah Rasul? Agak lain kau. Macem-macem aja lah kalian ini. Kayaknya jangan dirubah-rubah itu dalil. Tulis gini dirubah. Halo, Merliana Ambarita. Cantik sekali namamu. Halo Kak. Halo, silakan. Mau bertanya apa? Kak mau tanya kan ketika kita sudah menikah, kemudian di tengah jalan suami berpindah ke agama sebelah. Nah, apakah itu perjanjian yang di hadapan Tuhan itu terputus? Karena aku pernah dengar seperti itu gitu. Di mana itu dalilnya? Nah itu ini mau nanya sama Kak Gata nih. Ada di dalam Alkitab kan, istri yang beriman menyelamatkan suami yang tidak beriman. Berarti Ada. terus berdoa ya. Iya, berarti perempuan itu, lagian perempuan itu tidak boleh menceraikan suaminya. Yang boleh menceraikan itu istrinya. Jadi kalau suaminya berpindah, sebenarnya sakramen perkawinan itu kan menikahkan laki-laki dan perempuan dengan Tuhan gitu. Nah, kalau mereka sudah menjadi satu tubuh, gimana satu tubuh nyembah dua ilah? Nah, ini tidak benar. Jadi Kak, harusnya seperti apa? Ya, isi istri ini berusaha untuk membawa suaminya itu kepada iman yang benar tadi. Gitu. Iya, tapi ini case-nya seperti ini Kak. Jadi saya itu kan sudah menikah, sudah 9 tahun ya kemarin. Terus di tahun ke-9 itu suami ada orang ketiga. Kemudian beliau itu menggugat cerai. Beliau yang menggugat cerai di pengadilan. Tapi saya bertahan. Sampai proses kasasi saya bertahan, tapi saya tetap kalah. Karena di dalam gugatan itu poinnya dikatakan bahwa pria muslim haram menikah dengan wanita kafir. Oh enggak. Itu di Islam enggak gitu. Di Islam itu laki-laki boleh menikahi yang Kristen. Ada itu dalilnya. Itu gimana pengadilannya? Nah, Secara hukum Islam itu boleh. Nah itu Kak, jadi intinya saya kalah lah di proses pengadilan kan. Berarti kakak udah digugat cerai. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya sudah bertahan sampai saat ini pun saya masih bertahan. Kalau kakak sudah digugat cerai, ya kakak harus menerima itu sebenarnya. Iya ya. Iya, kan gini Kak, karena dia sendiri sudah melacur dengan ilah lain. Dia sudah berzina dengan ilah lain. Jadi kakak itu berhak diceraikan bahkan. Ya nggak apa-apa. Untuk apa kakak bertahan dengan orang yang menghujat Allah kita? Berarti ini suatu kebaikan ya sebenarnya. Iya. Karena memang seorang suami itu berhak menceraikan istrinya dengan alasan berzina. Dia berzina dengan ilah lain. Iya. Gak apa-apa. Kakak ngapain mempertahankan lagi kalau dia sudah menyembah ilah lain? Karena waktu sakramen itu kan dikatakan kita ini dipersatukan dengan Allah, dinikahkan dengan Allah kan? Iya. Iya. Jadi kalau dia sudah menggugat kala cerai, ya udah nggak apa-apa, terimalah. Ya berarti kita karena kan ada juga nih yang bilang kan ya bertahan gitu sampai mati pun kamu tuh tetap istrinya gitu. Itu benarkah dengan case-nya saya ini gitu? Loh, kalau dia menggugat gimana kakak dibilang istri? Alkitab mengatakan di Matius berapa ya? Jikalau seorang laki-laki menceraikan istrinya, harus dia memberikan surat cerai. Karena zina, ya boleh. Boleh. Dia harus memberikan surat cerai kepada kakak. Nah, setelah itu ya kakak harus hidup sendiri. Gitu ya. Iya. Jadi kakak harus hidup sendiri. Kalau bisa, ya mengingat adanya perceraian, ya kakak boleh menikah tapi dengan selama. Iya, karena dalam pandangan saya
dan kebetulan memang dikelilingi dengan yang tetap bertahan karena kita nggak tahu nanti apa yang Tuhan kerjakan di depan sana, seperti itu Kak. Makanya saya ada juga sih yang mengatakan ketika dia sudah beralih itu secara otomatis itu udah nggak terikat lagi gitu, udah nggak terikat lagi. Nggak bisa nggak terikat lagi, nggak bisa, karena memang harus dia memberikan surat cerai kepada kakak. Kakak mau disebut jadi istrinya terus? Ya gimana ya Kak, karena Nggak udah bisa. ada anak. Karena gini Kak, di Alkitab juga dikatakan, Yesus bilang gini, tidak mungkin satu orang itu memiliki dua Tuhan. Kan kalian ini kan sudah dinikahkan jadi satu tubuh toh. Mungkin nggak satu tubuh itu bertuhankan dua? Nah, itu nggak bisa. Berarti kakak itu sudah menyembah ilah lain kalau kakak masih berhubungan dengan dia. Kenapa? Karena kakak kan ini masih satu tubuh dengan dia. Ya kalau sudah diceraikan ya dia nggak apa-apa. Berarti intinya menerima ya, harus menerima. Iya kan, dan kakak juga kan sudah berusaha kan, dan dia tidak mau bertobat, dia tidak mau menerima Kristus kembali toh. Iya. Ya udah, ya mau kayak gimana lagi? Kita tidak bisa memaksakan. Oh iya. Tapi kakak cinta. Ya bukan mengarah ke cinta ya. Gimana ya Kak Agatha tadi tuh, gimana sih cinta, cuman kayak ngerasa punya tanggung jawab terhadap anak-anak sih. Nggak apa-apa. Karena yang bercerai itu kan kakak dengan suami, bukan anak dengan bapaknya kan? Itu. Ya, Kalau alasannya anak itu tidak pernah bercerai dengan bapak. Tidak ada perceraian antara bapak dengan anak. Ada perceraian istri dan suami. Jadi kalau kakak menyakiti di kakak demi anak kakak itu nggak pernah bercerai dari bapaknya. Dia tetap anak dari suami kakak dan dia tetap menjadi anak dari kakak sendiri sebagai ibunya. Ya nggak masalah. Jangan dipikirkan seperti itu gitu loh. Kakaknya yang menderita, kasihan gitu. Dan kakaknya menderita, Tuhan kita dipermainkan. Loh, Tuhan sedih untuk kali ini. Ada dombanya yang bilang. Tapi kita masih terus harus mendoakan. Iya dong. Kita memang harus menjadi seorang doa. Bagi semua umat manusia ya, terlepas itu dia. Terutama untuk kadrun-kadrun botol yang di bawah ini. Begitulah Kak Agatha, intinya sih. Karena kadrun yang di bawah ini banyak kali dosanya, makanya kita harus mengampuni mereka. Sama seperti Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka ini botol. Gitu Kak. Jadi kakak jangan menghabisi air mata kakak untuk sesuatu yang sia-sia. Kalau kakak beranggapan untuk anak, kalau kakak berpikir untuk anak, ya pikirkan. Mereka itu tetap anak bapaknya. Kan kakak nggak diceraikan dari anak kakak kan? Enggak, puji Tuhan anak-anak. Dia tetap percaya kalau anak-anaknya dalam tangan saya. Jadi dia nggak ada perlawanan ya. Cuman memang udah. Dia mau kita berpisah gitu. Iya, nggak apa-apa. Itulah puji Tuhannya kan kakak masih bisa mendidik anak kakak. Nah sekarang fokus kakak adalah mendidik anak kakak supaya mereka tidak menjadi sesat. Nah, supaya mereka tetap di dalam Kristus. Itu. Iya Kak Agatha. Ya itulah proses hidup ya. Akhirnya saya jadi mengenal Tuhan ya. Terus ketemu dengan live-live-nya Kak Agatha, jadi semakin dalam gitu, dan penasaran juga sih pengen menanyakan yang tentang karena kan ada sebagian teman-teman yang menguatkan itu tetap bertahan gitu kan, karena di hadapan Tuhan tidak perceraian. Sekarang gini kemudian Kak, ada juga kakak ini dipanah dari segala arah demi mempertahankan sesuatu yang sudah meninggalkan kakak. Ngapain bertahan untuk kesakitan yang Tuhan Yesus pun tidak ingin? Itu loh. Kamu itu harusnya bertahan di Tuhan Yesus, bukan bertahan pada pernikahan yang sudah beda agama. Ya itulah Kak, karena kan kadang-kadang kita dikasih masukan dengan susah. Kebetulan memang teman-teman saya sih teman-teman yang baik ya. Dari awal proses, mulai saya dari digugat pertama, mereka tetap
mensupport saya gitu ya, mensupport untuk tetap bertahan sampai proses kasasi. Dan ketika sudah keluar juga surat cerai ya, Saya mereka tidak bilang melihat support ketika mereka membiarkan kakak menderita. Saya tidak melihat support di situ. Mereka menjerumuskan kakak tapi kepada Kak, hal yang Tuhan Yesus pun tidak inginkan. iya, Serius. ini mungkin secara spiritualnya ya Kak, seperti dalam proses itu sampai saat ini aku tuh seperti merasa dikikis, benar-benar dihabisi Tuhan segala karakterku yang dulu yang kurang sabar, yang mungkin lebih dominan gitu kan. Jadi puji Tuhannya memang dalam proses ini sampai saat ini tidak ada sedikit penyesalan sih, saya berjuang gitu. Berarti ada hikmah dari balik semua ini. Benar. Jadi Kakak tahu kenapa Tuhan izinkan kakak harus mengalami ini? Karena Tuhan tahu kakak bisa melewatinya. Kalau kakak nggak bisa melewatinya, Tuhan nggak akan izinkan itu. iya benar Kak. Jadi dulu awal terima gugatan itu, aduh sakit banget ya. Lebih sakit menerima gugatan pertama daripada setelah menerima putusan. Itu ketika menerima putusan itu sudah menerima gitu bahwa selama proses itu banyak sekali yang Tuhan ajarkan, dan aku percaya ya hikmah yang aku dapatkan bahwa Tuhan tuh sedang menarik aku untuk fokus ke Dia, benar-benar mengandalkan Tuhan penuh, tidak berharap dengan manusia gitu. Bagus itu. Jadi jadi ketika di putusan pertama, gugatan pertama saya kalah, itu saya sempat mau menyerah Kak, kan kayak gini, Tuhan gitu kan, aku bertahan karena firman Tuhan gitu kan, karena kan Tuhan mengajarkan tidak boleh bercerai, aku bertahan. Aku tahu saat ini suamiku sedang, aku anggaplah sakit ya Kak, kalau orang sakit kan butuh ditolong, betul itu kan. Aku bertahan dan puji Tuhan itu aku didampingi pengacara yang, aduh kebaikan Tuhan itu luar biasa loh Kak. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, Tuhan itu bekerja luar biasa. Tuhan kirimkan pengacara yang aku nggak bayar sepeser pun, sampai kasasi. Jadi sebenarnya aku udah nggak mau bertahan ya, maksudnya ketika putusan pertama udah mau nyerah nih, udah nggak kuat gitu, karena suami itu terus mengintimidasi ya, kayak bilang mau bertahan terus nih, seperti meremehkan seperti itu kan. Tapi aku nggak pernah merespon ya, untuk hal-hal yang tidak perlu direspon tidak aku respon. Terus pengacaraku pada saat itu bilang, ketika kamu bercerai, katanya kan, ketika kamu bercerai bukan berarti masalah hidupmu itu nggak ada gitu, akan ada masalah-masalah yang baru. Berjuanglah, anggaplah ini ujian hidupmu dan kamu harus selesaikan sampai selesai. Jadi kamu dikasih kesempatan ini untuk banding. Kalau sampai pada akhirnya dia tetap mengeraskan hati, ya tugasmu sudah selesai. Ya. Mau dapat nilai berapapun, itu urusan belakang, yang penting kamu berjuang. Ya. Jadi ini sebenarnya jernih ya Kak, proses imanku kepada Tuhan. Jadi aku memang jauh lebih kuat, tapi sekarang itu terharunya adalah dengan kebaikan-kebaikan Tuhan ya selama berproses. Tuhan tuh ajaib luar biasa. Iya dong. Sampai akhirnya aku ada tawaran kerja dan benar-benar aku bisa hidup dan menghidupi anak-anakku. Yang tadinya aku sudah lama menjadi ibu rumah tangga, yang udah lama bekerja ya, udah lama tidak bekerja. Dulu bekerja, cuman suami kan nyuruh tidak bekerja, fokus mendampingi anak-anak dan keluarga, yang mengurus keluarga. Jadi dalam bayanganku pada saat itu, Tuhan, di usiaku yang segini, kerjaan apa yang bisa aku kerjakan? Terus anak-anakku bagaimana gitu. Tapi itulah pikiran manusia. Tapi kalau Tuhan sudah... Ini Kak Merliana katanya gini, kalau kakak menceraikan suami kakak, kakak menyelipkan anak-anakmu. Orang bodoh ini. Ini adalah orang bodoh yang typing kayak gini ya. Apa hubungannya menyalipkan anak? Astaga, Mbak Ana coba umroh katanya. Mau ngapain deh? Astaga.
Mau ngapain lu umroh? Orang dia Kristen kok umroh? Lucu-lucu ya. Udah, pokoknya Kak Merliana nggak usah sedih, tonton aja liveku. Kita seru-seruan di sini sambil mendengarkan firman Tuhan. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah mantan pada tempatnya. Udah, yang sudah berlalu biarlah berlalu gitu loh. Ya, kita ambil hikmahnya aja. Ya, kalau dia memang sudah tidak respect kepada kita, tidak menghargai kita, gimana caranya bisa tinggal serumah dengan orang yang sudah menghilangkan harga diri kita? Nah, itu adalah apa ya namanya? Apa sih namanya? Itu adalah kebodohan. Bagi saya itu adalah kebodohan kalau kakak bertahan dengan orang yang sudah tidak menghargai kakak. Mau nggak kakak hidup tinggal bersama dengan orang yang tidak menghargai kakak? Justru kakak yang kalau bertahan, saya katakan kakak itu seperti orang bodoh yang dipanah dari segala arah, terus kau mau bertahan di situ sampai mati gitu. Oh, itu bukan pengikut Kristus. Itu bukan orang Kristen namanya. Orang Kristen itu cerdas. Seperti ini Kak, kebahagiaan kita itu bukan karena keadaan gitu, tapi karena Kristus gitu loh. Jadi memang pada saat ini, sekalipun keadaannya seperti ini, aku sudah bisa sangat-sangat berdamai dengan keadaan. Dan sekarang tuh sebenarnya terharu atas kebaikan Tuhan selama berproses gitu. Nah, seperti yang kakak bilang tadi kan, apa tadi Kak, istri yang kudus ya, menyelamatkan istri yang beriman. Istri yang beriman menguduskan suami, ya kan? Jadi kadang-kadang gini Kak, ada di dalam pikiranku juga kayak ketika aku nggak bertahan lagi nih, misalnya memang putusan sudah keluar, tapi kan itu hakim di dunia gitu kan. Takut seperti ketika aku nggak bertahan lagi, Tuhan marah nggak ya gitu kan? Apakah Tuhan jadi benci sama aku? Seperti itu. Karena sekarang itu kan fokusnya kayak benar-benar mau menyenangkan Tuhan dari hidupku gitu, dari kehidupanku gitu. Ini untuk yang bilang gini ya, kasihan anak-anakmu. Emangnya anaknya diapain? Anaknya diceraiin? Anaknya nggak kenapa-napa. Itu memang keadaan yang memang harus diterima. Jadi jangan sok-sokan ya. Kalau ada yang mengatakan kita ini harus bodoh di hadapan Tuhan, bodoh secara iman, bukan bodoh secara duniawi. Botol. Kita itu bodoh di hadapan Tuhan, bukan bodoh di hadapan manusia. Mikir, ayatnya seperti itu. Bukan bodoh sama orang. Kita ini nggak boleh sok pintar di hadapan Tuhan. Itu maksud ayat itu. Ini juga keblinger ini yang baca Alkitab tapi nggak paham. Bodoh di hadapan Tuhan ya, bukan bodoh di hadapan manusia. Kalau kakak bodoh di hadapan manusia, kakak bukan pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus itu berakal dan berhikmat. Itu, lu baca Alkitab tapi nggak paham yang dibawa. Jangan kau menjerumuskan Kak Merliana ini. Itu sudah tepat. Ya, kita itu harus cerdas. Ingat, ya, kita hidup untuk Kristus, bukan kita hidup untuk setan. Apalagi untuk penyembah setan. Botol. Mau sekali kau. Misalnya Kak Merliana, kakak mau ngasih makan berbaik-baikan sama penyembah yang bukan Tuhan Yesus. Oh, saya sih nggak mau. Mohon maaf, nggak bisa. Ya, karena apa? Kakak ini satu rumah. Kalau beda rumah sih it's okay, kita menghargai, toleransi. Ini satu rumah. Ngapain kakak ngasih makan penyembah berhala? Itu dari mulai awal ketahuan itu kita udah pisah rumah, kita udah nggak satu rumah. Ya kalau udah pisah rumah ya udahlah, udah pas itu, udah tepat tindakan kakak. Tahu nggak kenapa keputusan pengadilan pun dimenangkan itu gugatannya sama suami kakak? Karena Tuhan udah jenuh ngelihat pengorbananmu. Tuhan izinkan kamu diceraikan kan? Tuhan, ya udah. Jadi semua itu sudah atas jalannya Tuhan. Kakak mau berusaha sekuat tenaga pun, kalau keputusan Mahkamah Agama atau pengadilan memutuskan kakak bercerai, itu memang Tuhan sudah izinkan. Itu loh. Tuhan itu sayang sama Kak Merliana. Mana mungkin Tuhan itu sayang sama penyembah berhala? Udah, pokoknya kakak fokus kepada anak-anak kakak. Anak kakak itu tetap menjadi anaknya suami kakak. Ya,
bapaknya. Jadi nggak ada yang bercerai antara anakmu dengan suamimu. Itu kau harus pikirkan. Yang bercerai itu kamu, anakmu itu tetap menjadi darah daging dari mantan suamimu dan kamu. Udah, ya Kak Merliana tuh nggak usah ribet-ribet. Kalau memang Tuhan sudah izinkan, berarti itu yang diinginkan Tuhan. Ikutin aja alurnya Tuhan Yesus. Jangan kita sok-sokan menentang kehendaknya Tuhan Yesus. Gitu Kak. Oke, Ya, semangat ya Kak Miriana ya. Iya, terima kasih Kak Agatha. Pokoknya sekarang kakak itu harus melukis hidup yang baru dengan anak-anak kakak. Iya. Gitu. Sehat-sehat selalu ya Kak Merliana ya. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Agatha. Sama-sama. Shalom. Ngapain lu? Tinggal sama yang begituan Gak bisa sayang. Ada sayang. Gak boleh. Udah digugat kok. Untuk apa menjadi seorang wanita yang tidak dihargai di dalam rumah tangga? Memang lu pada yang nyuruh bertahan ya. Gua kasih tahu lu ya. Yang ngalamin itu dia. Yang sakit itu dia. Yang tersiksa itu dia, bukan lu. Salam Bangkal. Ya, kalian itu justru bertahan. Lu aja sono cobain rasanya di posisi dia. Perih Bambang. Nah, udah. Kayak kagak ada lagi aja ikan di dunia ini, di laut ini. Ngapain lu harus bersama dengan pria yang menyakiti, yang tidak menghargaimu? Dia aja sudah melanggar hukum Tuhan Yesus kok. Gimana sih? Agatha pendukung cerai. Nggak ada. Gua nggak pernah mendukung perceraian. Ya. Selagi masih bisa disatukan, ngapain diceraiin? Kita harus bodoh di hadapan Tuhan, bukan di hadapan laki-laki dajal. Mikir otaknya. Bodoh di hadapan Tuhan, bukan bodoh di hadapan laki-laki penyembah berhala. Pakai otak dong lu. Cerdas banget sih lu jadi orang Kristen kok sacet-sacet dong mikirnya. Lambat lu. Gak usah bawa-bawa ayat untuk membenarkan ajaran sesat kau. Ini ada yang bilang tadi ya, masalah tentang ekaristi. Gimana kalau jemaatnya 1000 botol? Emangnya kau kira gereja cuma satu paroki? Ini dari tadi gue mau jawab. Kak, gimana kalau jemaatnya 1000? Lakukan. Emang tugas imam itu ketika ekaristi itu memang menyediakan roti dan anggur. Justru lu harusnya gereja, imam itu harusnya bahagia ketika ekaristi itu banyak jemaat yang datang. Ini gimana kalau jemaatnya 1000? Bikin 3 sesi. Kenapa? Banyak jalan menuju Roma. Kenapa lu nyarinya jalan tol? Ini botol-botol banget. Gimana Kak? Gereja itu pun ada dia sesi-sesinya tuh. Bikin 4 sesi. Kalau memang jemaatmu sampai 1000, bikin banyak paroki. Kalau jemaatmu sampai 1000, sediakan imam yang banyak untuk melayani. Kok kayak orang tolol gitu loh. Udah bengong-bengong, yang nggak sanggup udahan. Mikir, cerdas. Kayak orang-orang sawah lu padei. Kagak mikir. Itu pekerjaannya memang seorang imam. Masa kau ngerasa capek nyuapin 1000 orang? Gua aja ya, masalahnya gua bukan laki. Gua aja kalau misalnya gua bertanggung jawab sebagai imam, gua akan dengan sangat bahagia ketika jemaat gua sampai 1000-an. Itu bocah yang nanya. Oh iya bener. Itu ya. Udah, kalian gak usah aneh-aneh deh. Kayak gak cerdas sekali kalian jawab apa-apa. Baca Alkitab gak paham kalian apa-apa. Shalom Kak Gata. Shalom. Mau nanya tentang beberapa tentang kekristenan gitu. Boleh. Jadi kalau contohnya nih Kak, kan kalau di dalam Alkitab itu kan kita kalau ini aku karena Kristen karismatik ya Kak. Kayaknya itu aja sih Kak. Makasih ya Kak.
Ya, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kakak juga. Amin. Nggak ada nyenggol ya. Dia kan nanya apa pandangan saya itu loh. Saya hanya menjawab pandangan saya. Lo kan ini kan pandangan saya. Sesuai dengan Alkitab. Jangan ngamuk lah. Ini ada yang bilang, Mul di sini hujan, pakai payung bang. Mul di sini hujan, ya udah bang, ngopi bang, ngopi. Jangan senggol-senggol Katolik. Siapa yang nyenggol? Gue kagak pernah nyenggol orangnya. Orang nanya gue jawab. Apa-apaan lu bilang gue nyenggol? Mohon maaf bang, pantat saya terlalu besar untuk nyenggol orang bang. Aduh. Kita sudah berdiri dari dulu. Emang siapa yang duduk bang? Orang ortodoks ya. Dari dulu emang dia kalau ibadah itu berdiri bang, kagak pernah duduk. Coba abang pikir dulu bang. Yang duduk siapa? Terlalu polos. Nih kalau lah situ kenapa sekarang jadi duduk bang? Berarti ortodok dari dulu berdiri, karena sampai sekarang berdiri. Udah, ya kan Yuma, bener dong, jangan ngaku. Itu dari dulu kagak duduk bang, kagak ada kursi di gereja kami bang, berdiri. Gue masih polos ketua, anjir. Gue masih simpel aja ngejawab ya kan, ini slow aja gitu. Emang agak lain pas itu. 3-in-1 sampo Sunslip. Terus lu mau pakai samponya? Udah. Lu kalau ngehina tuan kayak 3-in-1 kayak sampo Sunslip. Buktinya tuh masih dijual no di Indomaret. Kita mah santai-santai aja bang. Kan kita kagak pakai sampo Sunslip. Terus kalau khotbah tetap berdiri kak? Kagak bang, rebahan. Alah. Oh iya kak, mau nanya ini tentang Ya boleh. Kristen Ortodoks itu, kalau aku lihat ya kak di TikTok. Kalau di TikTok tata cara ibadahnya itu kayak apa ya dibilang? Kayak Islam. Jangan malu-malu dong. Kita kagak usah malu-malu. Mohon maaf Enggak, bang. nanti kakak Kita bukan tersinggung. kayak mereka bang. Kita mah kagak KW bang. Karena kita yang pertama datang bang. Kita yang asli bang. Kalau yang KW mah kita bukan kita bang. Iya. Gimana? Jadi kalau tentang Ortodoks itu gimana itu kak? Terus Natal juga katanya, Natal itu tanggal 7 Januari katanya. Siapa bilang? Natalnya orang Ortodok mah 25 Desember bang. Nah, tapi kalau di Rusia di apa itu 25 merayakan Desember bang. Kan kita masih pakai kalendernya di zaman Yesus, bukan di zaman yang sekarang Gregorius. Jadi kalau contohnya yang 7 Januari itu bukan Kristen Ortodoks itu? Ya kalender kami nggak kalender yang kalian pakai. Kalender kami kalender yang di zamannya Rasul. Oh, cuman Iya, jadi itulah tetap. kalender kalian jatuhnya ke 7 Januari kalau di kami gitu kak. Iya, kalau di kalender kami tetap 25 Desember. 25 Oh. Desember itu. Mm-mm. Jadi kalau Kristen Ortodoks itu kenapa tata cara ibadahnya seperti agama yang itu kak? Bukan, itu orang Yahudi dulu gitu. Yesus itu gitu. Itu ajaran Yahudi seperti itu ibadahnya sampai sekarang. Jadi orang Kristen itu memang ibadahnya gitu bang. Kagak duduk bang, kagak di kursi. Yang ada itu nyembah sujud kan di Alkitab. Ya, Yesus juga mencontohkan yang sama. Dia sujud, dia di bait Allah.
rasul-rasul, nabi-nabi juga seperti itu. Jadi kenapa ke ortodok cara ibadahnya gitu? Ya karena itu yang diajarkan Yesus. Itu yang diajarkan para nabi dan para rasul sampai sekarang. Jadi kami nggak berubah. Itulah wajah Kristen. Berarti Kristen Ortodoks itu Wajah Kristen yang asli. tentang larangan makanan itu gimana itu Kak? Ada larangan makanan seperti Advent kan, itu kan juga menyerupai Yahudi kalau Advent. Yesus bilang apa di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15? Apa yang sudah dihalalkan Allah tidak boleh kamu katakan haram. Kalau tentang makanan, itu kan dikhususkan untuk Israel, bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen, semua yang Israel, orang Israel yang sudah masuk Kristen, itu semua ya halal. Coba baca Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Iya, jadi nggak ada lagi itu tentang makanan-makanan itu. Kenapa? Karena kita ini sudah dibenarkan di dalam Kristus. Kalau Yesus itu sudah mengatakan itu halal, kenapa kita katakan haram? Itu yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Apa yang sudah dinyatakan Allah halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Karena waktu itu Petrus nolak kan, waktu dia lapar itu kan, ada seperti kain di atas itu berisi banyak makanan hewan-hewan yang untuk bisa disembelih. Terus kata Tuhan Yesus apa? Sembelihlah. Terus Petrus jawab, Tuhan aku nggak pernah makan yang kayak gitu, itu tidak tahir, haram gitu kan. Terus Yesus bilang apa? Sampai 3 kali ya. Apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau katakan haram. Nah dari situ itu semua sudah dihalalkan oleh Tuhan Yesus. Karena gini bang, karena sebelum itu diharamkan bagi Israel, sebelumnya halal nggak? Haram Kak. Sebelumnya halal. Ah, Loh, tapi di Imamat 11 ayat 2 kan, inilah yang harus kau katakan. Jadi waktu turunnya Taurat itu, waktu turunnya hukum itu sebelumnya semua hewan itu halal. Lalu ketika di zamannya Musa, Allah mengatakan apa? Ya di dalam Imamat 11 ayat 2, katakanlah ini kepada bangsa Israel, inilah daftar makanan yang boleh kamu makan. Makanya di situ mulai diharamkan. Yang sebelumnya halal mulai diharamkan. Nah, Yesus mengembalikan keadaan itu kembali seperti semula. Yaitu apa? Menghalalkan kembali itu. Kenapa? Karena sudah digenapi. Jadi Yesus sendiri yang mengharamkan dan Yesus sendiri yang menghalalkan. Kenapa? Itu hukum dia. Untuk melihat ketaatan orang-orang Yahudi ini. Itu datanya. Jadi kalau ada yang mengatakan Advent masih mengikuti. Loh, berarti Advent nggak ngikutin Yesus karena Yesus sudah menghalalkannya. Coba baca Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Nih, saya bacain ya. Ada. Ini mungkin nggak pada baca Alkitabnya ya. Ayat 15-nya nih ya. Nih, aku baca deh. Nih ya, ia melihat langit terbuka dari ayat 11. Ia melihat langit terbuka, ini Petrus. Dan turunlah sebuah kain lebar yang bergantung ke 4 sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat segala jenis binatang berkaki 4, binatang melata, burung. Lalu kedengaranlah suatu suara dan berkata, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Namun Petrus menjawab, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan apapun yang haram dan najis. Ayat 14-nya, kedengaran lagi katanya ayat 15. Untuk kedua kalinya suara itu dan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ini Yesus sendiri yang ngomong sama Petrus. Terus gimana? Allah itu sendiri yang mengharamkan dan Allah itu sendiri yang menghalalkannya. Kenapa? Jadi kalau orang Advent mengatakan dia mengikuti Yesus ya, nggak lagi itu diharamkan bagi kita. Nah itu dalil. berarti Kristen ini Advent ini belum bisa diakui Kristen gitu ya Kak? Memang dia bukan Kristen. Dia kan baru
baru dicetuskan oleh Ellen G. White tahun berapa atau abad berapa gitu. Itu bukan ajaran yang apostolik gitu. Sekarang gini bang, kalau ada orang yang memang tidak ingin makan babi, ya nggak apa-apa. Kalau dia memang mau makan babi, ya itu juga nggak apa-apa. Yang penting tidak menjadi batu sandungan akan saudaranya yang lain. Ya makan babi atau tidak makan babi itu kan pilihan. Mohon maaf, saya sampai sekarang itu nggak makan lele. Bukan karena diharamkan, ya emang nggak doyan. Ya ada juga yang alergi ya memang. Iya. Jadi bukan suatu paksaan itu makan babi atau enggak kalau jadi Kristen. Karena dalam Kristen kan katanya gini, semua halal bagimu tetapi tidak semua berguna. Kalau semua sudah halal, berarti makan temen juga sebenarnya halal. Tapi saya memilih untuk tidak makan temen, ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, kan katanya ayat Alkitab gitu kan. Kenapa saya tidak mau makan itu? Karena itu tidak berguna bagi saya. Sama seperti ini kak, sunnah mempunyai istri 4. Nah itu kan nggak dilarang tapi diperbolehkan gitu. Tidak dilarang tapi Agama sebelah sunnah. nggak usah lah kita senggol agama itu. Agama itu suka demam, nggak usah. Oke kak. Mereka Maksudku suka kan, meriang karena aku kan- vaksinnya nggak lengkap. Karena mereka kan ada di sini, jadi aku menjelaskan itu artinya sunnah kalau di bahasa mereka gitu. Iya, nggak apa-apa. Kita juga harusnya sunnah Yesus ya kan. Iya. Kan kalau di Arab pun ada juga nya Kristen Arab. Ada bang. Tapi orang itu lebih lama katanya. Jadi Kristen duluan sebelum itulah. Baru kan lagian dulu pun aku udah bacanya ayat-ayat kalian gitu. Jadi tentang sejarah gitu. Jadi jangan bicara ini agamaku agama benar gini-gini terus kalian menghina. Di mana letak kebenarannya? Gitu. Jadi kalau berarti Kristen Ortodoks lebih dahulu daripada Katolik ya kak? Enggak, ini bersama-sama. Karena gereja itu cuma satu. Sejak semula gereja itu cuma satu. Jadi ada lima kepatriarkan di timur, ada satu di barat. Nah, skisma itu terjadi di skisma kecil itu tahun 800-an. Ya. Di dalam konsili keberapa gitu saya lupa. Lalu benar-benar skisma besar itu terjadi di tahun 1054 atau abad 11. Jadi kalau dikatakan tuaan mana ya semua, karena Ortodoks itu sifat gereja, Katolik itu juga sifat gereja. Katolik itu dari bahasa Yunani, artinya according to the whole atau satu yang menyeluruh. Jadi itu adalah sifat gereja. Sejak semula sifat gereja itu Ortodoks dan Katolik. Nah, Barat kan ingin melakukan perubahan, sementara kami orang Timur yang di Timur di yang Ortodok ini tidak mau mengalami perubahan. Kami tidak mau protes. Kami tetap berpegang teguh ajaran Rasul. Jadi sebenarnya yang protes pertama ya mereka. Protestan gitu. Iya, karena kami nggak pernah mau protes ajarannya para Rasul. Mereka kan suka protes. Ya kan diprotes juga katanya kalau aku dengar-dengar kak, karena dulu karena agama itu dijadikan perdagangan gitu, setauku sih yang aku dengar-dengar. Makanya diprotes, terus dibuatlah dibedakan protesnya kan hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan ayat Alkitab gitu. Kalau Ortodoks langsung ke Tuhan Yesus atau gimana itu kak? Maksudnya langsung ke Tuhan Yesus tuh gimana? Emang ada yang lewat pengantar lain? Iya kalau tahu lah kak kan kalau pengantar lain kan udahlah nanti apa. Contohnya gini kak, langsung ke Tuhan Yesus kak atau ada lagi yang lain gitu kalau Ortodoks? Gimana kalau contohnya berdoa sama nggak? Kayak Ya, contohnya langsung ke Allah Tritunggal lah. Berdoa itu langsung ke Allah lah, ke Allah Tritunggal. Tapi kalau kita mau minta bantuan
oleh para kudus, Bunda Maria, ya boleh-boleh aja. Iya, karena kalau kita minta kan, kita kan orang yang berdosa. Kita minta, belum tentu juga kita yang kotor ini gitu kan, nggak layak menerima kebaikan Tuhan Yesus gitu. Kita belum layak menerima kebaikan Tuhan Yesus. Nah, kita minta jalur orang dalam gitu kan. Minta tolong Bunda Maria, doakanlah aku. Karena Bunda Maria ini kan nggak mungkin ditolak sama Tuhan Yesus kan. Karena dia adalah ibu kemanusiaannya. Nah, Rasul ini juga kan sangat diberkati dan mereka kudus. Alkitab mengatakan di dalam Yakobus 5 ya, doa orang benar besar kuasanya. Saya bukan orang benar, tetapi mereka yang sudah mendahului kita, yang martir, yang hidup kudus di hadapan Tuhan, mereka benar di hadapan Allah. Maka kuasa doa mereka itu lebih besar dibandingkan doa saya. Oh, jadi berarti kalau kita modal percaya pun nggak didengar, Kak? Aku dari kemarin minta Suzuki Jimny belum dikabulkan. Tuhan Yesus, aku mau mobil Suzuki Jimny karena bentuknya aku suka, kota, terus lumayan aku bisa jalan-jalan, bisa untuk penginjilan kalau diundang. Terus belum dijawab, ya udah aku minta tolong Bunda Maria, doakan dulu aku kepada anakmu dan Allah kita supaya dikabulkan permintaanku gitu. Terus aku juga minta sama para rasul, malaikat, minta tolonglah, ini orang dalam. Terus dapat? Belum, ya mungkin ya dari sini mungkin ada yang di bawah-bawah ini tergerak hatinya ya kan, disadarkan oleh Tuhan Yesus membantu gitu kan. Cara malaikat, cara Tuhan itu macam-macam gitu ya kan. Kemarin soalnya minta Ducati katanya kemahalan, soalnya MM-an nggak jadi. Ya udah turunkan harganya ya. Kalau Ducati itu kan mahal banget gitu. Ya udah sekarang minta Jimny gitu. Ya udah agak murahan dikit ya, nanti lama-lama juga Brio udah. Jangan Mio, udah punya. Nggak lebih Mio. Tapi kan Kak, ada juga itu bukan apa yang kita mau yang dikabulkan Tuhan, tapi yang terbaik kan sudah pasti disediakan Tuhan buat kita. Iya dong, kan bukan kemauan kita gitu. Kita nggak perlu khawatir kan, namanya kan mintalah ya, namanya minta gitu ya kan, Tuhan tahu gitu kan. Ini sampai ke depan ini kira-kira baik nggak gara-gara si mobil ini, kelakuannya si Umul ini, ya kan Tuhan yang tahu kan. Kalau saya bisa ngelihat yang hari ini aja kan, janjilah kan, Tuhan pokoknya kalau aku ini aku jadinya baik-baik gitu kan. Tapi kan Tuhan yang tahu akan masa depan ya. Ya dia yang memutuskan. Kalau dibilang dia kan enggak lah nak, kayaknya 2 tahun lagi kok kecelakaan jadi nggak aku sediakan itu, ya nggak apa-apa. Tuhan kan lihat masa depan. Berarti 2 tahun yang akan datang, nah kau kecelakaan diserempet sama ini Alphard, gak usah lah ya nak. Ya Tuhan, nggak apa-apa, gue mah lego aja. Berarti kan Tuhan udah jawab doa saya kan. Enggak, katanya ya udah terima, udah nggak apa-apa. Ini kan siapa tahu Tuhan. Nah, kalau Suzuki Jimny itu nggak bagus nak mesinnya. Ternyata Tuhan menyediakan rupanya kan Alphard ya kan. Nggak apa-apa, itu pun aku terima. Apa? Udahlah nak. Harley aja kayaknya kok cocok naik motor, udah Harley aja aku siapkan. Itu pun boleh. Ya nggak apa-apa ya kan. Manalah Tuhan yang menurut kau baik-baik lah itu untukku. Udah, gitu aja, nggak repot kalau aku mah gitu. Ya kan borpas orang baru, anak baru. Berarti jangan bilang juga lah Kak, doa sama Tuhan Yesus nggak dijawab ya. Pasti kan. Saya nggak bilang nggak dijawab, udah dijawab tapi katanya nggak boleh. Bukan nggak dijawab, jawabannya kan bisa iya bisa enggak. Loh, saya mengerti. Jadi kalau kita minta, arti apakah ketika minta nggak dikabulkan Tuhan nggak jawab? Dia jawab. Jawabannya apa? Nggak dulu nakku. Udah itu udah dijawab. Saya nggak pernah bilang Yesus nggak jawab. Saya nggak pernah minta itu. Saya bukan nggak ngerti. Saya tahu cara berdoa yang benar itu seperti apa gitu loh. Ini kan iseng, siapa tahu didengar malaikat. Kasihan kali si Umul ini, rajin kali dia sembahyang. Udahlah Tuhan, kan ada seorang malaikat yang selalu diantara yang di samping kita itu kan melihat ke
sorga. Dia berdoa kepada Bapa. Siapa tahu malaikat lain, walah si Umulin rajin kali sembayangnya, pendoa juga, dia giat kali dia memberitakan Injil. Tuhan kabulkan. Siapa tahu malaikat doain aku juga. Ngeri kali kakak ini, malaikat cuma Bukan ngeri. Saya memang meminta di dalam doa saya. Saya minta maaf kepada malaikat, dan saya juga minta bantuan malaikat. Ya, contoh malaikat Mikael, doakanlah aku kepada Allah kita. Dia tahu karena dia yang menjagai kita. Loh, saya percaya itu karena kita kan di Alkitab ada malaikat. Malaikat itu kan membantu kita. Itu loh. Ini jangan sampai memecah belah kekristenan aja aman kak. Iyalah, Kristen itu kan ada yang mecah-mecah di sini, kok kira jelas. Cuman tadi aku kan nanya tentang apa kan? Ya aku kan mencari mengapai gitu, menyimpulkan gitu. Jadi pembelajaran buatku. Kalau contohnya aku nanya iman agama ini caranya gitu. Kita itulah ortodoks. Aku karismatik. Kakak ini ortodoks. Nah, aku kan nanya karena pengen tahu tentang ortodoks gitu. Betul, ya sah-sah aja namanya diskusi kok. Kakak ini aja nggak marah aku nanya tentang ortodoks gitu. Ini memang yang di bawah ini kelihatan banget ya, imannya ini masih prematur ya, jadi gampang kesenggol dikit langsung auto keguguran ya. Inilah ada orang bodoh ini kak, dibilangnya Kristen sama Katolik beda Jojo. Kayak mananya bedanya? Yang namanya dia pun nggak tahu arti Kristen kurasa. Atau memang ini bukan agama Kristen, membeda-bedakan. Mereka emang nggak mau disamakan kayak kita, Dek. Tapi enggak kayak mereka. Buktinya kakekku aja ngakui kok Katolik itu Kristen walaupun dia Katolik. Itu Kristen yang pertama dia bilang. Rupanya setara. Baru aku tahu tentang kakak bilang kan Ortodoks sama Katolik itu sama sejalan. Oh, baru aku tahu tentang Ortodoks. Bentar. Siapa yang bilang Katolik itu Kristen yang pertama? Opung. Tahu kakak Opung? Kakek gitu. Kalau ada yang bilang Katolik itu Kristen yang pertama, berarti ada yang kedua. Berarti kalian mengakui Kristen yang kedua ada. Jadi jangan lagi. Pertama kali Kristen. Maksudnya kan Paulus itu kan pertama kali ya itulah membuat ajaran. Berarti kalian ngakui ya. Ada Kristen kedua ya kan? Kalian tuh jangan coba-coba lah. Berarti itu Kristen yang pertama. Maksud yang kedua dong. Halo. Salam Pak Niko. Ya. Dipanggilnya Mbak Agatha atau Mbak Pulan ini. Kenapa jadi Pulan kayak beras? Saya bukan beras loh Pak. Saya ketan. Coba kita sharing firman lebih. Nah, mungkin saya boleh tanya nih. Coba. Iya. Saya nggak mau nyoba Pak. Tanya nih, Mbak Agatha. Saya nggak mau nyoba Pak. Enggak. Saya Katolik, ya. Iya, masalahnya saya nggak mau nyoba Pak. Kenapa? Saya udah 3 tahun. Sudah lanjut saja. Enggak, kan saya udah 3 tahun nih berapologet. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, Tuhan Yesus sungguh ajaib, menjamah semua orang datang kepada Yesus, menjamah orang-orang di luar sana yang awalnya menolak Dia, menjadi pengikut Kristus. Dan luar biasa anak-anak Tuhan ini atau jiwa-jiwa baru ini mengambil keputusan-keputusan yang berat, walaupun harus mengalami tantangan juga yang berat dari keluarga, karena beralih iman kepada Yesus. Tetapi seperti kesaksian yang sudah kita dengarkan bahwa karena Tuhan dan karena Roh Kudus dan karena anak-anak Tuhan ini saling menguatkan, maka saudara-saudara kita ini menjadi kuat. Tuhan juga
pakai Agatha sehingga memberikan nasihat, memberikan pemahaman yang lebih luas. Dan luar biasa, teman kita ini tidak merasa sendiri, tetapi dia merasa bahwa dia punya keluarga. Walaupun memang dipisahkan dari anak, tetapi tidaklah bermasalah. Anak bertumbuh dewasa, dia akan menjadi mengerti dan berjumpa dengan orang tua. Doa yang terbaik buat teman-teman kita yang bersaksi, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati. Kita juga berdoa supaya iman Kristen semakin kuat apapun organisasinya, gerejanya. Karena gereja yang sebenarnya ya bukan organisasi, tetapi adalah pribadi kita, masing-masing adalah gereja. Apapun mereknya, yang penting percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang terutama. Karena rasul-rasul tidak membawa nama gereja, tetapi iman kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Amin.